Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali di sesi ketiga bersama Ustadz Riza Afrizal. Insya Allah akan membahas seputar hak dan kewajiban interaktif bagi jamaah yang ingin bertanya secara interaktif kepada Ustadz. Bagi ikhwan maupun akhwat bisa melalui atau menggunakan mic seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada Ustadz kami silakan, falyatafadhal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, para ikhwah dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Setelah pada sesi pertama tadi kita berbicara terkait yang pertama adalah nasihat penting bagi antum dan antunna yang akan menikah, ya, di mana sudah kita sebutkan beberapa poin penting yang harus menjadi catatan setiap kita, terutama bagi antum yang sampai detik ini belum menemukan jodohnya, belum mendapatkan dan menemukan pasangan yang halalnya, maka hendaklah memperbanyak istighfar kepada Allah dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi secara singkat juga sudah kita jelaskan proses daripada ta'aruf, ya, secara singkat, di mana prosesnya adalah kita proses saling menggali informasi di antara calon pasangan kita, kemudian dilanjutkan dengan nazar, kita saling melihat dan juga saling menggali informasi pada saat nazar, kemudian dilanjutkan dengan khitbah ataupun lamaran, ya, dan sudah kita jelaskan juga beberapa kekeliruan dan kesalahan yang sering kita jumpai selama proses khitbah dan proses nazar. Kemudian kita lanjutkan dengan proses akad nikah dan juga beberapa poin kekeliruan yang sering kita dapatkan pada saat akad nikah dan juga resepsi pernikahan. Maka insya Allah kita tambahkan mungkin sampai pukul 16.15 kita sampaikan secara materi, sisanya 15 menit mungkin tanya jawab. Mau nanti diingatkan panitia kalau sudah pukul 16.15 sehingga nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih bermanfaat. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, setelah kita sampai pada tahapan resepsi akad nikah dan kita sudah sah menjadi pasangan suami istri, maka di situ belum selesai, ya, di mana di antara kiat agar kita bisa meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah, dan itu merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian. Tujuannya adalah agar kalian mendapatkan ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang di antara kalian, karena yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka berangkat dari ayat di atas, para ulama mengatakan bahwa tujuan terbesar dari sebuah pernikahan adalah terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena ikhwatal Islam, semapan apapun seorang hidup sebelum dia menikah, ya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan secara sempurna. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, kalau dia belum menikah, maka dia belum bisa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang secara sempurna. Dan itu tidaklah kita dapatkan kecuali pada pernikahan. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan, lam nara al-mutahabbaini mithlun nikah. Tidaklah kami melihat orang yang lebih saling mencintai kecuali dengan jalur pernikahan.
Artinya kita tidak akan betul-betul mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, dan juga ketenangan hidup yang hakiki kecuali ketika kita sudah menikah. Namun yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, saya sudah menikah, tapi saya belum merasakan yang namanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka di sini berarti ada masalah yang harus kita perbaiki bersama setelah kita menikah. Yaitu masing-masing pasangan harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa pernikahan itu tidak selesai pada proses akad nikah kemudian selesai. Enggak. Ya, untuk mewujudkan pernikahan yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah, di situ masing-masing pasangan harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, maka dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan menyimpulkan dengan 3 kesimpulan penting. Yang pertama, nanti ada hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh kedua pasangan. Yang kedua, nanti kewajiban yang harus diketahui oleh suami dan kewajiban yang harus diketahui oleh istri atau yang harus dilakukan oleh istri. Maka yang pertama adalah hak dan kewajiban yang harus sama-sama diketahui oleh kedua pasangan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, keluarga manapun tidak akan mungkin meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah kalau kehidupan rumah tangganya tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah. Maka nanti supaya mudah untuk menghafalnya, rekan-rekan hafalkan 4T. Ya, 4T atau 5T. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti antum misalkan Allah takdirkan menikah, punya pasangan yang halal, antum ingin hidup sakinah, mawaddah, dan warahmah, praktekkan yang pertama, kehidupan rumah tangga antum harus dilandasi dengan takwa. Takwa dalam arti bermakna al-khawf wal khosyah. Yaitu setiap kehidupan rumah tangga kita harus didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami ketika sudah menikah harus takut untuk bermaksiat kepada Allah di saat jauh dari istri dan anak-anak. Istri harus takut kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah di saat suami dan anak-anak jauh dari dirinya. Dan anak-anak kita pun diajarkan untuk bertakwa dan takut kepada Allah di saat jauh dari kedua orang tuanya. Jika 3 komponen dalam kehidupan rumah tangga, bapak, ibu, dan anak semuanya takut kepada Allah, Allah pasti akan berikan kehidupan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu janji Allah. Kemudian kita tahu bahwa di antara definisi takwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan juga di antara definisi takwa yang paling bagus adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan amal ketaatan atas bimbingan dan cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan dosa dan maksiat atas bimbingan dan cahaya dari Allah karena takut akan azab Allah. Maka dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang bertakwa itu keluarga yang di dalam kehidupan rumah tangganya penuh dengan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kehidupan rumah tangganya ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini sudah janji Allah. Kata Allah, siapapun yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki dan wanita, lihat amal soleh, syaratnya dia beramal soleh. Ya, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah, kami akan anugerahkan, akan berikan kehidupan yang bahagia. Ini janji Allah. Maka kehidupan rumah tangga, kehidupan pasangan suami istri tidak akan mungkin pernah mendapatkan sakinah, mawaddah, dan warahmah kalau tidak didasari dengan takwa. Kalau bapaknya nggak takut sama Allah, ibunya nggak takut sama Allah, anaknya nggak takut sama Allah, mustahil Allah berikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi ini T
yang pertama secara singkat, masing-masing pasangan harus bertakwa kepada Allah dengan mengisi kehidupan rumah tangganya dengan banyak melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi di awal kita sudah ingatkan, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ini dasar yang paling utama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, terutama ini berkaitan dengan suami. Di antara kewajiban antum, dan ini masih berkaitan masalah takwa. Suami yang bertakwa itu dikatakan bertakwa ketika dia bermuamalah, berbuat baik kepada istrinya. Antum tidak dikatakan suami yang bertakwa kalau antum berbuat buruk kepada istri. Ingatlah ikhwatal Islam, para suami, antum para calon suami, ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada para istri. Kenapa? Karena Nabi yang mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada istri. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in min dhil'i a'lah. Sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau engkau paksa yang bengkok itu untuk diluruskan, maka engkau akan mematahkannya. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan juga tulang rusuk yang bengkok tadi, maka dia akan selalu bengkok selamanya. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, para calon-calon suami, para calon-calon kepala rumah tangga, di antara kewajiban antum sebagai kepala rumah tangga adalah berbuat baik kepada para istri, berlemah lembut kepada mereka. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada para suami, rifqan bil qawarir. Hendaklah kalian berlemah lembut dengan gelas-gelas kaca. Ikhwatal Islam, antum tahu gelas kaca, kalau sudah pecah, sulit untuk kita satukan kembali. Betul atau tidak? Itulah hati para wanita. Kalau sudah kita sakiti, kalau sudah kita zalimi, sulit bagi mereka untuk menerima. Maka berbuat baik kepada para wanita. Bahkan perintah berbuat baik kepada wanita, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada para wanita dengan cara yang ma'ruf. Jadi di antara kewajiban antum para calon suami, berbuat baik kepada istri. Dan itu bagian daripada suami-suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara kewajiban suami yang juga sangat besar, agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan ini bagian daripada takwa kepada Allah, jadilah para suami yang berani beramal ma'ruf nahi mungkar. Tugas antum para suami adalah menjadi para pemimpin yang senantiasa berani beramal ma'ruf nahi mungkar, terutama pastikan keluarga antum selamat dari siksa api neraka. Suami yang bertakwa, suami yang baik adalah suami yang menggandeng istri dan keluarganya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tugas Anda ketika Anda mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, maka berpindah tanggung jawab yang awalnya dari bapak dari istri Anda, maka berpindah tanggung jawab tersebut di atas pundak-pundak Anda. Maka suami yang taat, suami yang baik, suami yang bertakwa memastikan seluruh anggota keluarganya selamat dari siksa api neraka. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kemudian di antara kewajiban seorang suami, antum adalah para pemimpin. Ingat, rumah tangga yang baik itu tidak boleh ada dua kepemimpinan dalam rumah tangga. Nggak boleh ada dua matahari yang bersinar dalam kehidupan rumah tangga. Harus hanya ada satu, yaitu Anda para lelaki. Karena Nabi mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah qawwam, pemimpinnya bagi para wanita. Maka nasihat untuk para akhwat, ketika nanti antunna menikah, jangan antum memposisikan diri antunna sebagai pemimpin. Karena pemimpin dari rumah tangga hanya harus ada satu, yaitu seorang lelaki. Ini tanggung jawab antum. Antum harus bisa memastikan keluarga antum selamat dari api neraka. Antum ajarkan mereka sholat, antum bawa mereka ke kajian, antum ajarkan mereka sesuatu yang baik. Karena ini merupakan tanggung jawab
antum. Kemudian di antara kewajiban seorang istri, dan ini bagian daripada masih poin yang pertama, itu takwa. Antunna dikatakan istri yang baik, antunna dikatakan menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang istri ketika Anda, wahai para istri, taat kepada suami. Cukup taat antunna kepada suami, maka Anda dikatakan seorang istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nisa man tasurruka ida absorta, ya, wa tutu'uka ida amarta, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Kata Nabi, sebaik-baik wanita itu yang kalau kita pandang membuat hati kita sejuk. Jadi para akhwat, kalau nanti antum menikah, jadilah istri-istri yang bisa membuat suami itu ketika pulang kerja hilang seluruh beban kerjanya. Ya, jangan antum nanti ketika menikah suami datang, ya, pakai daster bolong-bolong, ya, bau minyak goreng, ya, rambut kusut. Ini buat suami nggak betah di rumah, ya. Makanya jangan salahkan nanti ketika para suami akhirnya nggak suka pulang ke rumah. Lebih suka nongkrong sama teman-temannya di luar karena memang di rumah tidak ada yang membuat matanya menjadi sejuk. Jadi kalau antunna ingin menjadikan suami betah di rumah, maka jadikan mereka sejuk ketika memandang antunna. Dan kesejukan itu muncul dari ketaatan Anda kepada suami. Ya, ini penting. Jadi cukup Anda taat kepada suami, maka insya Allah kehidupan rumah tangga Anda akan bahagia. Selama tentu suami kita memerintahkan kepada yang ma'ruf. Karena kaidahnya la ta'ata li ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika suami kita mengucapkan ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan, maka ketaatan Anda yang awalnya Anda lakukan kepada orang tua berpindah ketaatan Anda kepada para suami. Yang kata Nabi, "Lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya, ya, seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya ketaatan Anda, wahai para istri, kepada para suami. Jadi tugas Anda nanti setelah menikah cukup taat kepada suami. Insya Allah Allah berikan banyak keberkahan. Taat kepada suami, ya, terutama melayani suami, ya, terutama hal-hal yang ma'ruf, melayani suami ketika dia butuh hal-hal yang berkaitan dengan biologis, maka tunaikan. Dan itu kewajiban Anda, wahai para istri, ya. Bahkan wahai para akhwat, ketika nanti antum menikah, antunna menikah, kemudian anti taat, maka ini cukup menjadikan anti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi menggambarkan, memberikan kabar gembira untuk anti para akhwat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Allahu akbar. Mohon ini didengarkan wahai para akhwat. Kalau antunna ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah ketika nanti sudah menikah, taat kepada suami. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, wa shaumat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suami, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah surga dari pintu mana saja yang Anda inginkan. Maka para akhwat, kalau kita ingin berkah dalam kehidupan rumah tangga kita, taat kepada suami. Insya Allah, Allah berikan banyak keberkahan. Dan itu bagian daripada kewajiban yang harus Anda tunaikan. Kemudian berikutnya, di antara ciri suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu suami yang senantiasa memberikan nafkah kepada keluarga. Dan itu hak yang harus diterima oleh istri dan anak-anak kita. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, terus terang, ana seringkali mendapatkan pertanyaan, konsultasi, dan juga curhatan langsung, di mana banyak di antara para istri yang mengeluhkan suaminya nggak mau kerja. Maka ana selalu sampaikan, kalau ada laki-laki yang nggak mau kerja, jangan dikatakan laki-laki. Karena tugas utama laki-laki itu cari nafkah. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita,
ya, bahwa segala nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita itu bernilai pahala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ini harus diingat oleh para suami. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk engkau berikan kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan, nafkahkan untuk keluarga engkau, lebih besar pahalanya 1 dinar yang engkau keluarkan untuk menginfaki, menafkahi keluarga. Maka tugas seorang suami memastikan rumahnya, kendaraannya, makanannya, pakaiannya. Ini kewajiban Anda. Ya, bahkan kata Nabi, di antara 4 perkara yang menjadikan faktor kebahagiaan hidup seseorang, yaitu ketika seorang itu memiliki al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, wal maskanul wasi', ketika dia memiliki rumah yang luas, yang nyaman, ya, wal imro'ah as-solihah, istri yang soleh, dan juga al-jar as-soleh, tetangga yang baik. Maka ini bagian daripada kewajiban Anda sebagai para suami. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Yang pertama tadi apa? Takwa kepada Allah, masing-masing harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua adalah ta'awun, kerjasama. Kalau Anda nanti sudah menikah dan kehidupan Anda ingin mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, hendaklah Anda dan pasangan Anda berusaha untuk ta'awun, kerjasama dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya, di antara bentuk ta'awun adalah ta'awun dalam mendidik anak. Tadi tanggung jawab utama pendidikan pada Anda wahai para suami, karena Anda nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tanggung jawab terbesar pendidikan ada pada kedua orang tua. Ya, adapun sekolah, guru itu hanyalah partner kita untuk mendidik anak kita, tetapi yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah ketika kita punya anak, pendidikan mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oleh karenanya, ayo didik anak kita bareng-bareng. Ya, bahkan berta'awun dalam urusan hal-hal yang kecil. Ya, nanti kalau sudah menikah, jangan antum seakan-akan jadi raja. Ustadz, saya ini laki-laki, saya qawwam Ustadz, saya ini pemimpin. Sehingga kadang istri minta bantuan, Abi, tolong bantu pakaikan popok anak. Oh, jangan, itu bukan tugas saya, itu tugas anti. Ya, nggak boleh, kita bantu. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membantu pekerjaan istrinya. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baiti. Wah ibunda Aisyah, apa sih yang biasa dilakukan oleh Nabi di rumah? Apa jawab ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana fi mihnati ahli. Nabi itu suka bantu keluarganya. Ya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah waktunya salat, Nabi keluar salat. Tapi kalau di rumah Nabi bantu pekerjaan istrinya. Bahkan ketika baju Nabi sobek, Nabi menjahitnya sendiri. Sebagian suami pengen segala sesuatu minta sama istri. Ya. Sendal saya mana? Baju saya mana? Dan lain sebagainya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ta'awun yang paling baik adalah ta'awun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, romantisme yang paling indah itu ketika suami istri saling berta'awun dalam beribadah kepada Allah. Mari kita perhatikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat ahlaha fa in aba nadhaha fi wajhihi alma. Allahu Akbar. Kata Nabi, ini romantisme kehidupan rumah tangga ketika suami istri saling ta'awun dalam kebaikan. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya, bang, ayo sholat malam, udah waktunya kita sholat malam. Ya, fa in aba, kalau suaminya nolak, nadhaha fi wajhihi alma, kemudian dia percikkan air ke wajah suaminya, ayo kita bangun sholat bersama. Allahu Akbar. Ini kan romantisme kehidupan rumah tangga. Wa rahimallahu rajulan, dan semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, dia bangun tengah malam, fa shalla wa aiqadha zaujahu, kemudian dia bangun, dia sholat, dia bangunkan
istrinya. Fa in abad, kalau istrinya nolak, nadha fi wajhiha alma, dia percikan ke wajah istrinya air. Artinya sholat bareng, ibadah bareng. Maka ana selalu mengatakan kalau nanti antuna sudah menikah, ibadah bareng-bareng. Salah satunya, jangan biarkan dalam satu pekan kecuali antuna berdua hadir di majelis ilmu. Itu akan menjadikan keluarga Anda menjadi langgeng. Ya, antum niatkan dari sekarang, ya Allah, kalau saya nanti sudah menikah, saya akan rutin hadir di kajian bersama keluarga saya. Masya Allah, itu antum akan dapatkan banyak keberkahan. Kemudian yang berikutnya setelah ta'awun, yang berikutnya adalah takaful, saling menanggung. Jadi pernikahan itu kalau antum ingin mendapatkan sakinah, mawaddah dan warahmah harus saling apa? Nanggung. Hidup susah jalani bersama. Jangan sampai abang punya uang, abang disayang, abang nggak punya uang, abang ditendang. Nah, ini bukan takaful namanya. Jadi takaful itu saling apa? Menanggung. Kemudian yang terakhir, ya, karena tinggal 2 menit lagi. Yang terakhir, ini bagian daripada hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh masing-masing pasangan. Yang keempat adalah tasamuh, saling toleransi, saling memaafkan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, penyebab utama kerusakan rumah tangga ketika terjadi percekcokan, permasalahan, masing-masing pasangan tidak mau saling meminta maaf terlebih dahulu. Makanya ada sebuah nasihat dari para masyayikh kami, mereka mengatakan jangan antum menikah terlebih dahulu sebelum antum punya sifat bisa meminta maaf dan mudah memaafkan. Saya ulang, antum, para ikhwan, para akhwat, jangan dulu menikah sebelum antum berani meminta maaf ketika salah dan mau memaafkan ketika ada orang lain yang salah kepada antum. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga tidak mungkin bebas dari masalah. Mustahil. Siapapun yang mengarungi yang namanya samudra pernikahan pasti akan mendapatkan banyaknya badai dan ombak di tengah kehidupan pernikahannya. Jangankan kita, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terbaik pun diuji oleh Allah dalam kehidupan rumah tangganya. Bagaimana pernah satu hari Ibunda Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik bahwasanya Ibunda Aisyah berselingkuh dan berzina dengan sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Bayangkan keluarga Nabi yang baik-baik diuji oleh Allah dengan ujian pernikahan. Bukankah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah pernah juga namanya cekcok dalam rumah tangga? Apalagi kita. Jadi antum jangan berpikir bahwa nikah itu pasti selamat, pasti nggak ada masalah, pasti yang ada happy terus, mustahil. Maka kunci kehidupan rumah tangga, tasamuh, saling toleran, saling memaafkan. Siapa yang salah, segera minta maaf. Siapa yang ada salah kepada kita, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Kalau dalam kehidupan rumah tangga masing-masing suami istri saling egois, nggak mau minta maaf duluan, atau tidak mau memaafkan, maka ini tidak akan pernah terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing keluarga secara singkat karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan ana doakan bagi antum-antum, antunna yang belum menikah, semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh-jodohnya, dengan pasangannya yang soleh dan soleha. Wallahu taala alam. Ana kembalikan kepada moderator. Nah, Ya Ustadz, jazakallahu khairan. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab secara interaktif bagi jamaah ikhwan. Kita berikan 1 kesempatan, lalu untuk jamaah akhwat nanti sisanya seperti itu. Mohon bertanya secara singkat, jelas, dan padat seperti itu karena keterbatasan waktu kita hanya sampai 16.30. Ya, bagi ikhwan silakan untuk yang bertanya. silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam proses khitbah nantinya itu, apakah seorang pria itu bisa datang sendiri ke pihak keluarga wanita atau membawa keluarga besarnya juga? Terus saat nanti kita menyatakan ingin menghitbah si wanita tersebut, apakah hanya dengan omongan lisan saja atau perlu nanti kita ikat dengan sebuah kayak misalnya katakanlah cincin perhiasan sebagai bukti kesungguhan kita, Ustaz? Gitu, Masya Allah. Tapi ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat penting. Ya, barakallahu fikum. Terkait ketika proses dalam khitbah atau melamar, apakah perlu kita bawa keluarga atau cukup kita sendiri? Maka yang pertama, tidak ada persyaratan secara khusus antum harus membawa keluarga. Ya, antum boleh datang sendiri, boleh. Antum datangi keluarganya, antum bilang, Bapak, Ibu, saya ingin melamar anak Ibu.
Karena sudah ada kecocokan antara saya dan juga anak ibu. Ya. Namun kalau antum mau bawa keluarga pun tidak masalah. Supaya apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan antara antum dan pasangan antum. Tetapi pernikahan adalah menggabungkan, menyatukan dua keluarga besar. Ya, maka tidak masalah antum bawa keluarga, ya juga sebagai bentuk apa? Untuk mempererat, memperkenalkan. Ini loh keluarga saya, ini bapak saya, ini ibu saya. Disitulah nanti terjadi banyak diskusi, banyak tanya jawab, dan itu supaya untuk mempererat. Karena sekali lagi sebagaimana saya kisahkan tadi, seringkali terjadi kandasnya sebuah pernikahan karena ada peran keluarga yang kurang sinkron antara dua keluarga. Ini seringkali terjadi. Ya, jadi bayangkan seperti tadi sampai suaminya bilang, Ustadz, saya masih sayang sama istri saya. Tapi ibu saya bilang, ceraikan istri kamu, pilih ibu atau kamu atau istri kamu. Ini kan berat. Nah, maka dalam hal ini tidak ada aturan khusus. Antum boleh, kalau antum berani sendiri, ya, dan memang keluarga istri tidak mempersyaratkan, calon istri tidak mempersyaratkan harus bawa keluarga, tidak masalah. Tapi yang terbaik kalau menurut saya bawa keluarga supaya saling apa? Mengenal tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah ketika khitbah harus ada sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang kita serahkan untuk mengikat? Maka tentu ini pun tidak ada persyaratan secara khusus. Jadi tidak harus antum bawa cincin, tidak harus antum bawa sesuatu untuk mengikat. Yang penting antum ucapkan, Pak, Bu, kedatangan saya ke sini untuk apa? Melamar anak ibu. Tetapi kan kita kembalikan kepada uruf dan adah, kebiasaan kita di masyarakat. Kalau orang mau ngelamar, ya minimal antum bawa bawaan lah ya. Minimal misalkan bawa apa? Buah gitu ya. Kalaupun udah harus cincin. Jadi kalau orang mempersyaratkan harus cincin, nggak harus. Ya. Itu hanya sebuah apa? Tradisi yang terjadi dan itu pun mengadopsi dari barat biasanya. Ya antum udah harus bawa sesuatu pun nggak salah. Cuman kan mungkin ya antum mau ngambil anak orang kok nggak bawa apa-apa. Sebagai bentuk hadiah boleh antum bawa. Ya bawa makanan lah atau bawa buah-buahan antum boleh bawa. Tapi tidak dipersyaratkan harus apa? Cincin dan lain sebagainya. Yang penting antum sampaikan bahwa datang antum untuk melamar dan menkhitbah. Nanti antum bawanya mahar pas ketika akad nikah. Baru itu harus ada mahar. Adapun ketika khitbah tidak ada persyaratan harus membawa sesuatu, namun dikembalikan kepada adat, kebiasaan, dan tradisi yang ada di masyarakat. Jelas? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, jazakallah khairan. Berikutnya pertanyaan dari akhwat Ustadz. Ada beberapa akhwat yang ingin bertanya secara interaktif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, apabila masing-masing pasangan ta'aruf sudah Apaan bisa diulang kurang jelas? Izin bertanya Ustadz, apabila masing-masing pasangan ta'aruf sudah merasa memiliki kecocokan dan sepakat melanjutkan untuk ke tahap pernikahan, tapi sebelum menyiapkan acara pernikahan dan mengurus berkas KUA, salah satu pihak, misalnya pihak akhwat, mengajukan syarat atau mengajak calon pasangannya, misal ikhwan, untuk melakukan tes kejiwaan, untuk mengetahui apakah pasangan ta'aruf memiliki masalah kejiwaan seperti mengidap bipolar atau biseksual atau masalah kejiwaan lainnya. Tapi bila setelah tes kejiwaan, tim psikolog menemukan penyimpangan atau masalah kejiwaan, tim psikolog hanya akan merekomendasikan untuk tidak melanjutkan ke pernikahan tanpa mengungkapkan aib atau hasil tes kejiwaan calon pasangan. Dan bila tidak menemukan masalah kejiwaan, tim psikolog akan menjabarkan karakter masing-masing pasangan agar ketika menikah sudah punya gambaran atau tidak kaget lagi dengan kepribadian pasangannya. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Apabila diperbolehkan, adakah tips berkomunikasi atau tips mengajak agar pasangan ta'aruf khususnya ikhwan berkenan melakukan tes kejiwaan tanpa menyinggung perasaan pasangan ta'arufnya? Jazakallahu khairan untuk kesempatan pertanyaannya Ustadz dan tim Mumtazah. Baik. Ini pertanyaan yang penting dan sangat bagus untuk ditanyakan ya. Ketika seorang sudah ada kecocokan, sudah ada ketertarikan, bahkan sudah sampai mau pada jenjang pernikahan, kemudian ternyata dari pihak Kemenag melakukan sebuah persyaratan, ada serangkaian tes, diantaranya misalkan tes psikologi dan lain sebagainya, untuk melihat sisi kejiwaan dan lain sebagainya. Apakah ini diperbolehkan? Yang pertama, tentu jika dalam proses tersebut dinilai ada sebuah kemanfaatan, artinya kita ingin tahu ya sejauh mana karakter, psikologi dan juga kejiwaan pasangan kita, maka sejatinya ini
tidak masalah dan boleh dilakukan. Hanya saja justru saran saya proses ini dilakukan sebelum masuk pada jenjang apa? Akan akad nikah. Kenapa? Karena ini akan memudorotkan pada akhirnya jika nanti ditemukan pada salah satu pasangan ternyata memang misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaannya yang memang kurang baik. Artinya begini, baiknya hal ini dilakukan pada proses apa? Ta'aruf tadi. Atau pada proses nadhor. Ada pada proses yang belum pada saat akan masuk kepada jenjang pernikahan. Karena ini akan sangat lebih menyakitkan ketika nanti terjadi sesuatu yang ternyata diketahui dari salah satu pasangan ada kekurangan pada jiwanya. Iya, kalau misalkan itu pada hal-hal yang memang bisa ditolerir, yang pasangannya bisa menerima. Tapi ketika misalkan ternyata ada hal-hal yang memang secara kejiwaan ini kurang baik. Ya, tentu kan nanti akhirnya apa? Akadnya jadi batal, kemudian saling kecewa. Maka lebih baik ini dilakukan ketika proses apa? Ketika ta'aruf. Nah, artinya begini, kalau ketika proses ta'aruf ini sudah dilakukan hal tersebut, ya, kalaupun mungkin kita tidak harus sampai misalkan membawa ke psikolog dan lain sebagainya, tapi lebih mungkin pada diskusi, ya, pada proses ketika tukar CV, maka itu jauh lebih baik dibandingkan sudah saling cocok, sudah saling tertarik, sudah mau sampai pada jenjang pernikahan, mau sudah akad, baru itu dilakukan. Ini akan ada mudorot yang lebih besar. Jadi pada intinya boleh ini dilakukan, ya, ketika memang di sana ada sebuah kemaslahatan. Atau apalagi ini menjadi sebuah syarat kewajiban, yang memang di situ ada nilai maslahat sejatinya boleh kita lakukan. Ya, kecuali misalkan kita menganggap bahwa di sana ada kemudorotan, maka kalau itu tidak diwajibkan, tidak lakukan pun tidak mengapa. Tetapi kalau kita pengen mungkin tujuannya baik supaya memastikan kejiwaan pasangan masing-masing, maka itu boleh dilakukan. Tapi saran saya, jangan dilakukan setelah masing-masing sudah punya apa? Komitmen, ketertarikan untuk lanjut kepada jenjang akad nikah. Baiknya sebelum itu, ketika proses ta'aruf, ketika mungkin pas sebelum masuk fase lamaran dilakukan, itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya kami persilakan dari Akhwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jadi semoga ini tidak menjadi mengeneralisir para ikhwan yang melakukan tukar CV dan ta'aruf. Jadi kemarin itu, enggak kemarin sih, kurang lebih tahun lalu itu, ada seorang ikhwan itu tukeran mau memberikan CV ke teman via mediator. Kemudian ternyata dia juga taruh CV di beberapa ukti yang lain. Nah, kemudian qadarullah ke A, B, C, D itu gagal dengan alasan si Ikhwan ini pernah gagal menuju jenjang pernikahan. Bilangnya trauma lah cenah gitu kan. Nah, ya maksudnya gitu. Nah, terus qadarullah tanpa sepengetahuan si Ikhwan ini, ternyata si Ikhwannya ini juga taruh CV di salah satu akhwat yang lain yang kita karena CV yang beliau kasih itu ke akhwat ABC itu ternyata satu circle dan Ikhwannya tuh nggak tahu. Jadi kayak ke lu juga ya, ke lu juga ya, ke lu. Nah, akhirnya dia naruh CV juga di taruhlah ukti Z lah ya. Nah, ukti Z-nya itu menurut kami ini yang kemarin ditaruh CV, Masya Allah cantik, punya profesi yang bagus, seperti itulah. Jadi di pikiran kita, kok sama kita alasannya trauma ya, tapi sama yang akhwat yang itu malah jadi kayak kitanya kayak sujon gitu kan ya Ustadz ya, kan sebenarnya nggak boleh. Cuma yang mau saya tanyakan gitu ya, kok jadi curhat ya. Yang mau saya tanyakan, ini apakah ini bukan fenomena, ya sebenarnya sih kalau melihat fisik itu kan nggak apa-apa ya Ustadz ya, kan nanti kan kalau kita menikah kan orang yang kita lihat setiap belokan ke kamar, ke dapur, dia lagi. Jadi kan nggak apa-apa ya, standar muka kita lihat. Tapi ini banyaknya nih Ikhwan sekarang nih ya, melihatnya tuh kayak fisik gitu loh. Gimana ya kayak, terus yang kita akhirnya kita bahas tuh sama kemarin-kemarin yang gagal itu, yang para
ukti ABCD, kayak nganggep yalah kayak cakep aja lu gitu kan. Boleh gak sih gitu? Boleh ya? Jadi maksudnya gimana ya memperkuat mental kita nih para uktivila bahwa kita ini juga cantik, halo gitu. Maksudnya kita juga layak untuk diperjuangkan di CV, bukan ukti si Z aja gitu kan. Ya gitu. Terus ya para Ikhwan ya juga kasarnya nih, jadi kita mikirnya ya ngaca juga gitu loh ya. Gitu. Syukran jazakallah. Taib. Masya Allah. Itu sebetulnya bukan pertanyaan mungkin ya. Ini saran buat antum semua. Karena antum yang belum menikah, kami sudah menikah begitu ya. Taib. Yang pertama, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, yang harus digarisbawahi bahwa ta'aruf ini antum bukan berarti antum seperti nyari lowongan kerja. Taruh CV di sana, di sini, di sana, di sini. Tetapi ketika antum ingin menikah, ya, bahwa niatkan bahwa betul-betul antum menikah itu betul-betul ingin mencari kehidupan. Setelah pernikahan itu kehidupan yang bahagia, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka caranya pun harus benar. Tadi Ana sampaikan bahwa dalam proses ta'aruf itu, ya, antum betul-betul jangan mengajukan ke banyak akhwat. Ya. Tadi makanya Ana bilang, antum bikin CV, ya, kasih, ada ketertarikan lanjutkan. Jangan naro, ada seleksi satu-satu, mana nih yang paling mungkin. Oh ini yang Z nih yang bagus nih, yang lain gak bagus. Kemudian yang lain dikasih digantung, yang lain gak dikasih kejelasan atau dikasih kejelasan yang memang itu sebetulnya bukan kejelasan yang benar. Ini gak boleh. Ya, ikhwan-ikhwan yang seperti ini harus dinasihati memang. Ikhwan-ikhwan yang seperti ini harus diingatkan, gak boleh. Ya, jadi jangan jadi antum jadi Abu Nazar. Coba kalau antum taruh CV di sana, di sana, di sana, berarti kan apa tujuan antum? Antum ingin melihat dulu satu-satu. Mana yang bagus baru antum lanjutkan. Ini keliru. Makanya Ana sampaikan tadi, ketika antum ingin nadhor, itu proses ta'aruf terlebih dahulu. Sudah ada sebuah keyakinan, kecocokan, baru antum masuk pada tahap nadhor. Jangan taruh CV di banyak tempat. Antum nadhor. Ah ini yang kayaknya yang bagus. Yang lain gak bagus, pakai alasan ada trauma. Nggak boleh. Ya, ini kemungkaran. Makanya tadi Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mempersyaratkan bagi yang akan nadhor, bagi mereka yang sudah ada kecocokan. Makanya anak kemarin sampaikan ada beberapa ikhwah yang datang kepada anak, Ustaz, anak pengen nadhor. Ustaz, antum sudah taruh belum? Belum Ustaz. Jangan nadhor dulu. Ada kecocokan, ada kepantasan, baru antum nadhor. Nah itu nggak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh ukhti muslimah tadi yang menyampaikan kepada kita itu nasihat untuk para antum yang ya saat ini sedang proses untuk menikah, jangan taruh CV di banyak tempat. Ya, apalagi tadi ternyata akhwat-akhwatnya masih satu komunitas, satu circle, ketahuan, oh ini berarti ikhwannya nggak benar. Ini akan jadi catatan buruk buat antum. Nah, jadi ini nggak baik. Ya, ini hal-hal yang ini adalah sebuah kemungkaran yang tidak boleh antum lakukan. Jadi nadhor itu, proses itu boleh antum lakukan ketika memang sudah ada kecocokan. Jangan taruh di banyak akhwat. Ini adalah keburukan. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Mungkin dari Ustadz ada ikhtitam atau kesimpulan, kami persilakan Ustadz. Taib. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dari apa yang telah kami sebutkan, yang pertama bahwa pernikahan ini adalah satu ibadah yang sangat agung. Karena ini adalah sesuatu yang agung dan mulia, maka caranya harus benar. Harus sesuai dengan tuntunan. Kalau antum ibadahnya benar, sesuai dengan tuntunan, pasti selama proses pernikahan antum, kehidupan antum berumah tangga, pasti Allah akan berikan keberkahan, Allah pasti akan berikan kebahagiaan. Maka niatkan antum dari sekarang, saya hadir di daurah kajian pranikah, saya belajar fikih nikah, adalah agar nanti kehidupan saya berumah tangga mendapatkan kehidupan yang bahagia. Saya ingin membekali diri saya dengan ilmu, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya harus berdasarkan dengan ilmu, juga pernikahan harus didasari dengan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antum harus mengikhlaskan bahwa proses antum ini adalah untuk tujuan yang agung. Ya, maka yang harus antum jadikan pegangan adalah bahwa saya melakukan ini karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin meraih ridho Allah, maka Allah pasti akan apa? Mudahkan. Yang ketiga, jauhi segala bentuk-bentuk kemungkaran, kesalahan selama proses ta'aruf, nadhor, khitbah, sampai proses akad nikah dan resepsi pernikahan.
Kalau antum proses itu lakukan dengan cara-cara yang mungkar, maka antum akan berdampak pada kehidupan rumah tangga antum setelahnya. Kemudian yang berikutnya, bagi antum yang belum sampai saat ini mendapatkan pasangan, tadi solusinya adalah senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena siapapun yang memperbanyak istighfar, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kemudian, yang berikutnya tadi, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka masing-masing pasangan harus tahu hak dan kewajiban masing-masing, yaitu tadi jadilah orang-orang yang bertakwa, ketika nanti menikah berusaha untuk ta'awun alal birri wa taqwa, saling takaful, saling menanggung, dan yang terakhir adalah saling tasamuh. Ketika ada permasalahan sekecil apapun di dalam rumah tangga kita, selesaikan jangan lebih dari 3 hari. Jangan sampai lebih dari 3 hari, kita saling tidak sapa, kita saling tidak tegur, maka yang terbaik pada setiap pasangan adalah yang meminta maaf terlebih dahulu. Jangan antum menikah ketika antum masih belum bisa menjadi orang yang meminta maaf terlebih dahulu dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau sifat itu belum antum miliki, ana sarankan jangan menikah dulu. Ya, karena kehidupan rumah tangga itu pasti banyak badainya, pasti banyak ombaknya. Semakin jauh antum berjalan, semakin jauh antum mengarungi samudra kehidupan rumah tangga, badai dan ombaknya semakin besar. Kalau antum ingin selamat, bekali antum dengan ilmu agama, bekali antum dengan ketakwaan, insya Allah Ta'ala Allah akan selamatkan kita sampai dermaga yang terakhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama pasangan dan keluarga kita insya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian kajian kita Daurah Fikih Ta'aruf Pranikah. Insya Allah kita akan bersua kembali di acara daurah berikutnya. Akan kami infokan di Instagram mumtaza.syar'i. Dan juga kami infokan bagi para jamaah yang belum mendapatkan makanan bisa ke bagian registrasi. Alhamdulillah sudah ada makanan. Kemudian juga kami infokan untuk kegiatan-kegiatan lain fokusnya di Instagram mumtaza.syar'i. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang melahirkan amal soleh berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.